luar negeri itu kita bangun kelembagaan. Nah setelah itu bangsaku, rakyatku, semuanya itu paralel. Bangsa itu suatu community yang produktif. Bangsa itu harus produktif. Artinya kalau pengen bisa bertahan, berkelanjutan dia harus produktif. Kalau konsumtif mesti akan habis. Tapi itu harus sejalan dengan rakyat sebagai anggota dari unit produktif itu. Makanya itu kemudian dibuat paralel. Jadi materinya cuma 3 itu, Pak. 1 teknis dan hiduplah tanahku itu teknis, 2 kelembagaan, administrasi, manajemen, organisasi di negeri itu tadi. Kemudian yang ketiga mengembangkan kegiatan produktif yang di situ paralel antara anggota dan bangsa itu tadi. Nah terus ini dan nyuwun izin untuk mendetailkan ke teman-teman tentang padi tadi ya, biar teman-teman punya imaji. Jadi tadi yang disampaikan Pak Dik, kita nanam di Kaleng itu ada 60 anak. Mungkin nanti kita jalan bisa ada ketemu yang dia tadi. Nah, 60 anakan dengan 300 bulir per malam itu kita dapat 18.000 bulir. Nah, berat 1.000 bulir itu sekitar 30 gram. Jadi ketemunya itu dalam 1 kaleng itu kita bisa dapat 540 gram gabah kering panen. Kurang lebih kalau kemudian kita diberas paling tidak separuhnya mesti dapat lah. 250 gram itu mesti dapat. Nah dalam 1 meter itu kita bisa punya sekitar 9 sampai 10 titik. Katakan untuk mudah 25 bisa sampai 25 titik. Artinya kalau kemudian tadi per titik kita dapat 250 gram, kemudian dalam 1 meter itu ada 25 titik, berarti potensi hasil itu 62,5 ton per hektar. 62,5 ton. 62,5 ton per hektar beras. Ini enggak, itu gabah kering panen dulu berarti kali 2 ya. Kalau gabah beras bagi 2. Enggak, kalau gabah kering panen kita hitungnya kan kebanyakan masih gabah kering panen. Kemarin kita dapat 9,5 ton gabah kering. 9 sekitar 6 ton lebih. 9,5 ton gabah kering panen. Jadi 1 rumpun itu kan 60 anakan. Terus 1 malai itu bisa 300 bulir. Jadi dia dapat 18.000 bulir. 300 itu ekstrim loh ya. Bulir 300 ekstrim. Kalau di sini biasa. Kalau di sini loh enggak, ini secara umum Pak. Kalau secara umum 250 itu udah istimewa. 200 itu ya. Itu udah istimewa itu. Ya. Itu kan tergantung genetik sama genetik dan lingkungan yang kemudian dikondisikan. Ya. Nah 18.000 itu kalau kemudian kita hitung dalam berat itu per 1.000 bulir itu kurang lebih 30 gram. Jadi dia ketemunya kan 18.000 dibagi 1.000 dikali 30 berarti 540 gram. Terus dikali 25 kali 25 5 kali 12,5 kilo per meter. Kalau 1 hektar 10.000 dengan sedikit pengurangan masuklah 10 ton per hektar kasaran gitu ya. 10 ton per hektar itu berarti 10% ya Pak dari potensi hasilnya itu. Oh 10% masih. Itu 10%-nya itu. Maaf ya kalau nggak salah kalau saya juga rata-rata gabah kering panen yang diperoleh petani umum di Indonesia kalau pukul rata itu di angka 6 sampai 7 ya, ton per hektar itu bagus. Average nasional kita itu 6 sampai 7 ton per hektar. Betul, kira-kira segitu ya. Dengan pot saja di angka ya itu tadi 540 gram per pot itu. Setengah kilo lah, per pot setengah kilo gitu. Kalau kemudian 1 meter 25, kalau saya sih biasanya enggak sampai 25 nih tadi. Lo paling isi 10. Agak longgar lah itu. Matahari 25. Enggak rebutan matahari. Ya, jadi kalau 10 kan masih dapat 5 kilo itu per meternya. 5 kilo pensil. Ya 5 ton per 1.000 meter. Makanya situ pondok ini 5 ton per 1.000 meter ya. Berarti kalau per hektarnya kalau 10.000 kan berarti 50 ton. Wih. Jadi 50 ton dengan hasilnya 7 ton nih. Per tahun 789.000 ton beras.
yang digunakan oleh situ Bondo hanya 51.000 ton. Oke, 51 karena 50.000 banding 700 banding 800. Lainnya tak suruh ekspor. Tapi ekspor bukan ke luar negeri, ekspor ke Probolinggo. Iya. Jangan pernah punya cita-cita ekspor. Penuhi daerahmu dulu, sisanya kirim ke daerah lain. Kabupaten antar provinsi. Ya. Saya sempat pernah membanggakan yang saya cerita keluar dikit ya. Ada ceritanya adik saya kebetulan juga tukang batu, juga jadi petani nenek gitu ya. Dia sempat banget bilang apa bisa dapat 12 ton Itu istimewa. gabah kering panen per hektar Itu istimewa. organik. Iya. Dari bekas lahan kelapa sawit. Wah, itu sangat istimewa itu. Ex lahan kelapa sawit per 0 kalau nggak salah ya. Itu sampai menjadi segitu. Itu saya sempat bangga-banggain. Itu sangat istimewa. Nah, sekarang ada yang begini kalah bangga ya. Tapi bisa dapat 12 ton dari bekas lahan sawit kondisi itu sangat istimewa karena itu sudah 2 kali rata-rata nasional itu. Iya, Tapi 12 ton itu sebenarnya baru 10% potensi dari yang kita bisa. Ya. Panjenengan periksa kelapa sawit Rio. Ada dari Rio Pekanbaru. CS itu tampar namanya. Nggak ada sawah. habis Pak. Kira-kira 5 tahun yang dulu nggak ada sawah. Sekarang 200 hektar Sekarang mulai pakai pengolahan lahan. Tapi saya itu kan kebetulan memanfaatkan dananya dari Medco Pak. Medco Energi. Mungkin juga ini sawit di mana? di Palembang. Jadi CSR berubah menjadi Komdes. Berubah dari dana CSR menjadi dana Komdes. Itu yang dimulai pertama 12 tahun yang lalu dia mulai masalah itu yang kita Saya udah ngajar di Lampung, Palembang. Jambi yang kemarin sempat ketemu di sini. ayo tapi yo baru kali ini 50 ton per hektar itu baru dengar besar ya wis lah harus berani ini Kenapa? Kita harus berpikir. Ada yang orang lain. Orang sih Pak Gimbong mau kosor. Pak Gimbong juga udah cukup dong. Anaknya gaji semua, tinggal juga punya gaji, ngumpulin pahala. aku ini makan nasi 1 piring, kenyang. Nek makan nasi 2 piring, aku mati kekenyangan. Pastikan 1 piring orang lain. Yang kedua, aku punya rasa takut sih kayak mati. Aku mati kenapa? Dilkoni karo malaikat aku. Oh kamu Pak Gimbong kok resik orang kali. Ini anugerah yang harus digunakan, ada pahalanya. Sumber pahalamu itu dari otak. Kamu bisa masuk surga itu kan otak. Tapi itu mlebu neraka gara-gara otak. Nah, otak ini memang sing nafsir ke Quran, sing jalan otak. Kita mati kan gak iso. Gak iso maca Quran. Udah. Jadi kami ini tinggal satu kelurahan. Oh, yang di kota? Oke, Ya, usaha saya, usaha saya. penasihat takmir. Saya Nun Sewu diamanai ketua takmir. Iya. Subuh, Jumat, subuh, Isya, maghrib kita pasti ketemu tuh. Dan selalu di pojok Dan kanan dia atas. selalu Pojok kanan Iya, depan paling depan, sok depan. pojok apa kanan. Saya belum datang. sajadahnya udah di sana duluan. Saking hafalnya sajadahnya Bapak. Jadi selalu di sok depan. Kalau saya di sop belakangnya dulu. Kalau saya Kalau sempat ini Pak, soal Di luar kesini ini masjid. untuk Itu kalau juga di sebelah kanannya imam, di belakang, sebelah kanan imam itu pahalanya lebih gede ya. milih pojok. nek kula niat sowan begini ku mung denderek le gendolan sesuai. Pokoke nek denger iku ampun lali gitu. Kula melu. Jadi, itu nanti juga dibekali ilmu manajemen
off season, membuahkan buah. Tadi kan saya ngomong kuantitas, kita kuantitas you nanam kayak apokat, mangga, perkebunan jeruk, ya. Kuantitasnya mesti sithik. Apokat setahun 2 kali, mangga setahun sekali. Kita menyia-nyiakan anugerah akal kita. Allah menciptakan semua itu sempurna. Ngasih kita anugerah akal, gunakno. Sing tak ciptake kuwi mau akali nang akalmu. Kaya aku nyiptake Adam langsung tak tes kan gitu. Iki jenenge apa, iki jenenge apa gitu. Sing iso jawab wong Adam lah. Gitu. Sampai pun arsy kan tulisan apa? Muhammad gitu. Ya. Jadi Muhammad itu sudah ada sebelum Adam. Kan itu. Nur Muhammad itu sudah ada sebelum Adam. Jangan salah. Nah, maka kita manajemen off-season ini mengembangkan. Apa sih yang mempengaruhi tanaman itu bisa berbuah? Ilmuwan mengatakan itu CN ratio. Betul, tapi tidak tepat. Perbandingan karbon dan nitrogen kan? Jadi kalau manusia dikasih anugerah akal, kalau hewan tanaman dikasih anugerah namanya naluri. Saya sudah riset, sudah membuktikan bahwa tanaman punya naluri. Riset yang paling bodoh, contoh aku duit pelem, orang woh-woh. Terus sesuk bulan sesuk orang woh gak segur. Tambah. Beda? Nggih kula kurma deh teng ngarep niku. Terus 30 tahun mboten kembang. Kula takoni njaluk apa ya. Let seminggu ngembang. Lah, nanyanya bahasa apa? Kula cerai nggih Tanaman hewan itu semua bahasa. bahasa Jawa. Nyuwun apa ya, Pak? Ora ngembang-ngembang 30 tahun, Pak. Kurma enggak. Karena dia membaca getaran, bukan membaca konteks bahasanya, tapi getaran. Bahasa itu sebetulnya gelombang bicaranya saya mau itu sama saya dapat misalnya, I can, saya dapat, itu sebenarnya sama. Gelombangnya itu bentuknya sama. Coba boleh buktikan dengan alat. Iya. Cuma mergo dosa menungso dibuat bahasa macam-macam loh. Biar bahasanya mung siji loh. Nah, maka kita harus tahu perlakuan. Ternyata naluri tanaman itu akan menurunkan keturunan sebanyak-banyaknya bila dia akan mati. Sing tanaman rumput-rumputan pagi mati ya, lebar berbuah mati. Ini baru lagi tuh ngasih. Jahe, lucu, macam ini aloh mati. Ini sisuk udah keluar mana? Ya dah. Perlakuan. Jadi pertama itu perlakuan. Lalu kita teliti, kenapa perlakuan? Ternyata harus didolimi. Siksa. Tanaman yang buahnya di ujung, berarti sentral makanannya harus dari asimilasi, intermediasi dengan cabang atau dengan akar. Kalau dengan akar dari umbi lah, ya dah hasilnya. Kalau cabang menghasilkan buah. Kalau tanamannya di ujung, berarti sentral cadangan makanannya mesti di ujung, ya dah. Maka potong ujungnya. Karena kalau nggak dipotong dia tuh pertumbuhan gratis terus, memanjang terus. Tahu maksudnya? Nek mau potong, terus diiluka, makanannya numpuk di situ. Keluarlah tunas Bunga dulu ya. ya. Tanaman di ujung apokat, jambu, apa? Kelengkeng, ya, jeruk, mangga. Jadi mangga itu bisa setahun 5 kali. Kalau disiksa. Nah, nek potong makannya kumpul, kasih nutrisi yang kedua. Pupuk organik. Ya. Jadi tanaman itu juga ternyata seperti manusia.
jenengan tadi dahar tahu. Esok-esok keluarnya apa? Dodol tahu. Kenapa? Karena ada protease, enzim perombak protein. Ada lipase, lemak. Ya, ya enggak? Tanaman juga, tanaman bisa menyerap NPK. Gusti Allah sudah ngasih enzim. Ini jumlahnya sedikit. Seperti waktu Allah menciptakan Al-Quran, mukjizat terbesar Al-Quran. Kenapa harus pakai bahasa Quran? Kok nggak bahasa Jawa? Supaya mereka berpikir. Iya. Kalau Quran bahasa Jawa sudah saya mikir. Ya kan? Aku nggak belajar sama Ustaz. Iya. Teori sendiri nggak apa-apa ya. Iya. Tapi make sense. Iya. Make sense. Nah, kasih. Tanaman juga nutrisi tadi bisa diserap, tapi waktu asimilasi dia nggak bisa karena jumlahnya enzim. Dan ketiga hormon atau enzim, kasih hormon. Hormonnya apa? Ya dari buah itu sendiri. Buah apa saja mesti mengandung hormon. Jelas. Makanya panjenengan kalau mau makan, yang paling tepat itu makan buah baru makan. Jangan habis makan terus buah, salah. Siapkan hormonnya enzimnya dulu. Kebiasaan kita kalau makan baru buah, loh. Iya. Buah dulu. Nah ini kasih dulu. Wah, untuk transportasi butuh air, limpah air. Hanya buah yang cabang, rontokkan daunnya. Karena di cabang itu buahnya, di antara sela-sela daun itu ada tunas buah. Rontokkan, tinggalkan 3 pasang. Sehingga jatah makannya harusnya ke daun, ya, untuk proses energinya, untuk proses asimilasi, untuk menumbuhkan tunas buah. Nanti buktikan. Itu sudah penemuan kita. Akhirnya bisa. Ini kalau di Probolinggo sama di Bono 750 hektar pohon mangga milik perkebunan, miliknya rakyat itu 5 kali panen. Apoka durian pohon yang besar. Wah, jenengan itu landut durian nanti 5 meter, 15 meter. Itu merugikan pemerintah. Nah, ini balik dulu uang. BPJS utangnya tambah. Nambung lah BPJS. Oh ya usah orang usah BPJS. Nanti ini suka bayar dewe loh. Iya enggak? Iya toh? Iya. Jadi tanaman itu kalau mangga ada sistem namanya 1397. Jadi satu cabang banyak tumbuh cabang 3. Cabang 3 nanti akan keluar cabang lagi. Setiap cabang ditumbuhkan 3 aja. Ini potong. Jadi jumlahnya jadi 9 lah. Dari 9 cabang lagi, potong lagi, tumbuhkan 3 lagi, 27. Mantap. Stop, nggak boleh lagi ya. Sisanya dihabiskan. Duriannya wis beli 1,5 meter dipotong 50 cm. 25 supaya nggak tinggi. Karena tidak ada tanaman tinggi buahnya di ujung. Jangan lihat buah yang paling banyak pasti dasar sama tengah. Itu nggak ada. Ya, Jadi biarkan di tengah ya. dia untuk tanam makanan untuk transportasi ke sana butuh tekanan tinggi. Iya. Tekanannya nggak. Semakin ke atas tekanannya semakin harus kuat. Ya lah. Akibatnya apa? Buahnya ya. Taksalum. Ya. Saya pernah dibantah profesor. Enggak mungkin ya, saya rasio tidak ada. Saya rasio hanya perbandingan ini. Jumlah C-nya sekian, E-nya sekian, itu tidak menghasilkan buah. Ini kan dia akal. Ya. Dia ngomong itu narik gerobak pakai sapi, sekarang naik gerobak pakai mesin kok. Ya. Iya enggak? Orang butuh bahan bakar, butuh oli bareng. Jadi kan orang nganggo oli, jebol nggak sepeda motor itu.
sama kebutuhannya. Ya, pemampatannya betul loh. Sekarang mampatin kalau nanti jadi kabut loh, iso kobong. Anak-anak gue ya iso kobong, iso mlaku. Jadi kompresornya melongo. Ayo buktikan. Ini tak tanam, tanaman ini tak potong ujungnya. Lihat 3 hari nanti, ini yang sebelum ini baru saya potong. Lihat kadar bahan nutrisi yang ada di ujungnya berapa. Setelah 3 hari, lihat naiknya 10 kali lipat. Baru dia yakin. Prof Samta itu pernah nih mas, Pak Bro itu mau ngarang. Sebenarnya banyak ngarang aku. Makanya itu kan dia imunitasnya panjang ya. Gak cuma sehari 2 hari loh. Aku ki mau sak jebo gawe ATM. Nek seharian aku gawe ATM. Amati mau ngamati. Tiru. Modifikasi. Tiru dari Gusti Allah itu tiru. Nanti modifikasi mau biarkan loh. Ya, bukan penemu, saya cuma melamar, meniru, ya, modifikasi, diparingi akal. Mulai akal aku nanti tak gunakan ya, siswa aku tekoni malaikat itu tadi ya. Otaknya tak bingung resik biang aja, bukan dosa berarti. Otak kita harus usam, mereka tinggalnya usam. Ya, usam dan angkata ya, akan gunakan. Kalau misalnya dijual otaknya murah pak, pakainya buahnya Udah nggak ori Pak ya. wes kagum Iya. murah. Nggak ori istimewa. Saya ini dulu disuruh bicara di hadapan tahun 96, bicara di Muktamar NU untuk selingan aja katanya, presentasi dulu. Mergo yang dulu Mbah Lim sama aku, kiai aku langsung tolak. Walat. Aku sing tak pertama kon bicara itu sing tak kontek-kon sing kiai sing paling halus Gus Sulami. Wong sabar. Nek Gus Dur aku wedi. Pinter banget soalnya. Ya. Gus Sulami. Aku dokter halus. Gus sampeyan nggih selamat gitu. Kiai muda sing sangar-sangar. Mulutnya dijaga Allah. Nanti dulu. Saya di sini kan disuruh bicara. Jangan dihambat, dengarkan dulu. Anda ini kan kiai-kiai semua. Kiai itu harus bisa mau mendengar, jangan hanya bicara. Seorang kiai yang sempurna itu kiai yang mau mendengarkan, bukan yang pandai bicara. Ya, kalau Islam saya yakin mau pesantren benar. Ini sampai yang tidak sampai bukan pengikut Rasul. Lu kita ini ahli sunnah jamaah. Ayo. Oke, saya yakin. Kenapa saya yakin kalau yang ini? Kalau Islam tadi saya yakin. Tapi kalau Anda tidak pengikut Rasul, saya percaya penuh. Sampai yang dirikan pesantren, ngajari apa? Ngajari ngaji tok. Ya. Ini pengalaman saya. Waktu saya ini ada sahabat saya meninggal, saya nggak bisa takziah di Jakarta. Seminggu baru bisa takziah ke makamnya. Diikuti oleh orang pakai ketu, pakai jas, bawa Al-Quran. Nanya saya, bisa dibantu ya saya jawab. Dibantu apa? Bantu doa. Oh doa. Ya. Karena Jakarta saya harus ngomong biayanya berapa gitu. Kalau pendek 50, panjang 100. Sampai lulusan mana? Pesantren di Bogor. Ya Allah. Semua terjadi tertawa.
Rasul itu pedagang yang hebat. Rasul itu ahli peternakan, ahli ekonomi, ahli ini, ahli ini. Sampai hanya ngajari tentang dakwah saja. Pesantren ini lulus paling banter karena nggak bisa kerja, nggak bisa usaha. Paling banter jadi guru agama. Guru agama gaji sidik, ya dah. Golek masa murid untuk gaji gede, gawe aliran anyar. Suatu saat Indonesia akan banyak aliran. Lihat aja. Maka kita sekarang pesantren harus mengajari ilmunya Rasul, ilmu dagang, ilmu pertanian, ilmu peternakan, ilmu ekonomi. Itu baru disebut wong Islam. Sing pengikut Rasul. Nah Islam itu Nabi Adam Islam, tapi kan belum pengikut Rasul. Mira, baru semua ngerangkul. Habis itu pada minta Kiai Afif, Habib Ure, Lutfi Yahya minta di kursusi tentang usaha. Lutfi Yahya kelasnya 3 kali. Terus Kiai besar pada sini, Gus Sulahuddin masih kursusnya 3 kali. Sama Ustadz-ustadznya. Nah, kalau ini berarti sudah Islam yang sempurna. Islam yang mendapat syafaat dari Rasul juga menjalankan sunnah Rasul. Jadi baru ahli sunnah pada jamaah benar. Tadi ada itu nuduh itu. Ayo. Aku ndonga ngaji ngapalke Quran apa sedina nyuwun beras sak butir enggak mungkin berasnya turun dari langit. Ojo ditiru lho, Cak. Nggih, padha sowan pondok ngono kuwi. Wah, ojo. Mulai jendol kene. Jendol. Kalau ahli sunnah wal jamaah yang belum menerapkan itu ahli sunnah wal jamaah. Belum ya? Kan ada amanah, ada amanah. Orang dulu kan tadi dulu amanah. Itu juga orang Islam itu memang pertama salam nih, yang kedua makan ya, yang ketiga doa ya. Kalau amanah sekarang tuh asal makan enak dan hidup mewah. Minggir sama lagi. Gus, Aku lho mboten. Aman lho. Anak di Medan ya. Nah, Indonesia itu masih dengan musuhan dengan Amerika, McDonald kon nutup kabeh. Apa salah McDonald? Prancis hukum anu produk Prancis di anu kabeh. Jebul kenyataannya kan tidak menghina. Itu kan yang diterjemahkan lain. Ternyata kan kelompok radikal yang dia sebut. Nah ini di kelompok Islam disebut itu. Kelompok Islam radikalnya dihilangi. Karena kalau dihukum di DW ya. Nah, kita produk Prancis kabeh di stop ya mateni wong Indonesia dhewe to. Toko ini ditutup ya. Nah, ya bisa bikin. Kita nggak bisa bikin. Berapa pengangguran yang ada? Ya, sangat besar. Orang yang salah ya kok. Nggak biasa itu seperti watak lawa iya. Kok letter sebanget aku. Yang salah kan uangnya ya. Kayak kita mau menyalahkan Arab Saudi nggak bisa. TKW tidak berkosa, nggak pernah bisa disidang. Kok kita nggak protes? Ayo, berapa banyak yang bunting dengan suami itu TKW? Kok nggak protes? Undang-undangnya beda, karena dia sudah beli itu muhrimnya, ya boleh. Maka di sana negara Islam, tapi aturannya aturan negara. Masuk ke sana itu pembantu itu muhrim. Jelas. Budak, karena budak. Mana bisa disidang nggak ada, kecuali membunuh, ya. Dibunuh itu. Tapi yang diperkosa kedutaannya kalau dulu ada duta besarnya teman saya juga orang iso mas kita. Kenapa?
undang-undangnya beda Mas. Karena merasa sudah membeli nih Pak. Sudah membeli kan? Kan dibuat peraturan beda lagi. Tidak sebagai ini, tapi sebagai pegawai. Pegawai yang digaji pribadi. Itu kan tenaga kerja. Berapa ribu orang yang hamil. Orang memproduksi senjata umroh. Ya, orang produk Arab orang di stop. Orang lagi produksi ya, produksi sekarang ke liya. Hajinya pindah. Dia pindah. Indonesia ini loh, pemikiran-pemikiran anak tuh, aduh. Makanya saya nggak pernah mau terjun politik ya. Aku punya partai tanduran karo kewan ya. Sing iso protes. Tidak, jadi diktator di tanaman. Disiksa, nggak protes. Nggak protes. Berdua. Ya. Diktator yang baik kok ya. Ada Tapi satu. Dinten kalau ndamel partai tetap pulau sambaki lho sih. Oke. Untuk ya penasehat lah. Ya. Soalnya pulau merasa konco-konco tani itu tetap butuh partai. Wadah gitu. Ini supaya si Arif Pujono itu anakku angkat juga. Oh yang Ya, beda. ketua SPSI. Itu sak dunia sing diwedeni mau aku. Oh. Waduh gayaran itu bocah niku. Dan itu. Arif Pujono itu ini barusan WA saya. Iya. Doa karo Prabowo dia nggak tahu. Ini kalau saya, gue rasa gini, lu metu kok Gerindra, metu kok partai. Terus Mulai dari aku rasakan ketua buruh nih, lu saat itu mikir akhirat. Gue jadi ketua SPSI yang mau jadi perusahaan demo, dijaluk orang dibayar terus demo. SPSI kan perusahaan demo jadi. Saya tahu tuh, masih dengan Surabaya 92 juga ngerasain duduk di SPSI malah jadi Beda. malah diterima amplop. by order gitu nih. Oh, by order. Pernah ngerasain. Aku baru ya, aku mau keluar. Iya, lalu udah di orang tani, udah di tani, apa pedagang. Oh, dia lalu bukan di Bogor, orang usaha. Ini ketutupan loh. Saya ini duit haram mungkin mau halal gitu. Ya, pusat-pusat pelatihan petani itu jadi halal. Karena saya itu mendirikan lembaga ini juga berpikir, karena saya dulu bekerja di perusahaan Jepang. Di Nikatsu. Bekerja di perusahaannya Pak Harto. Tambak udang Pandu Tirta. Sampai sama Pak Harto dikasih hadiah, masih tak simpen. Mas, ini nomor jurusan nih. Dia kalau jadi, ini jadi Bupati Bandung ya. Nek tak tolak langsung ngamuk. Jiwa, Pak Parjo bikinkan SK, itu kan Bupati yang ngangkat gubernur. Ya, dia SK serahkan saya. Semua seneng. Tapi begini loh Pak, saya ini kalau datang ke kabupaten, yang bukakan pintu itu Pak Bupati yang. Nah kalau saya jadi bupati nanti Pak Harto yang bukakan pintu. Ya sumpah. Kita dapat Pak ambil Pak. Tapi saya nggak bisa jadi bupati. Nggak bisa. Tak simpen SK-nya. Ada diganti tentara itu. Lihat mau apa itu. Sinas Sri Rasa Sudarmo. Iya. Sebelum Pak Harto jatuh. Tahun 92. Wah, niku Sri Rasa niku bupati nih. Sri Rasa Sudarmo sing wone dikritik Udin wartawan ini. Sebelum itu. Oh, sebelum itu. Nah, kolonel apa itu? Barangkali wali kotanya loh Mas. Apa wali kota Jogja? Karena kawannya kan Jogja memang bantu jatah tentara dan jatah ibu. Karena Bandung itu daerah P3. Itu kan 72% P3 kan. Kan partainya ada 3 kan. PDI, P3, Golkar. Bantul tetap kekeh P3.
Nah, terus jadi terbalik. Golkar jadi menang. Waktu tak apusi, aku bikin rumah sakit Islam di Wonokromo. Sing resmeke 7 kiai besar. Almarhum Ki Maksud Barang itu resmeke. Aku udah itu Golkar kabeh. Tapi akhirnya rumah sakit itu melayu duitnya sama direktur yang saya sering jadi direktur. Akhirnya tanah sama bangunan yang sudah jadi, kamar operasi sama kamar kelas tak serahkan ke desa Sumbang. Tanahnya tanah keraton, ini bangunan saya udah untuk klinik ya, di desa. Royal Ground. Saya kalau jadi cemari kayak gitu tuh harus rusak. Ya. Padahal peralatannya sudah siap dari Belanda. Jadi karena dengar tuh Pak dulu isu Belanda rumah sakit semua kecil ditutup, terus alatnya disumbangkan. Yang menerima sumbangan kita, terus tak serahkan ke rumah sakit Sudirman. Kita gratis, hanya biaya pengapalan. Cuma bisa Kan dari reject ya? kasih. Iya, tapi masih baru-baru. Iya. Karena di sana nggak boleh berdiri rumah sakit kabupaten kecil, nggak boleh di sentral. Jadi bisa menampung puluhan ribuan. Jadi jabatan sekarang yang paling saya suka, saya ini pejabat tinggi saya, ketua RT mas. Powerful banget itu. Paling tinggi, jangan mau nyalonkan presiden tanda tangan RT lah. DPR tanda tangan RT. Orangnya mandek. Orangnya mandek. Pak, ono Gus Dur ini kok mundur ya nyuwun tulung nganu gawe RT. Tapi nek lare-lare niki kajeng dadi bupati ra apa. Pak, boleh. Orang itu harus sesuai bidang. Bupati ya di luar Bupati Situbondo. Pak, Kiai, Bupati, Merakyat, Bintang, sosialnya berubah. Kemarin sebelum meninggal itu panen cabai cuma berapa ribu meter ya? 2000 dapat 600 juta. Karyawan dikasih 25 juta, 6 orang. Pun seket dhewe. Dia kalau panen apa? Bagi sama karyawan. Ya kalau nggak ada karyawannya dia nggak bisa panen apa? Iya. Makanya Iya kalau nggak salah saya kalau nggak ada yang ngerjain dia nggak bisa ngapa-ngapain. Lu kalau sama saya di rumah, saya pernah sama kepala dinas. Saya juga di Wisma. Itu tani. Wisma ya, ngerti Wisma kan banyak mesti penguk, ya loh. Terus kalau Pak Bupati, Pak, kok nggak di mana saya? Di Pak Wisma Kabupaten. Wisma? Wah, ini mati-mati dia. Kamu ini ngawur. Ini guru kita taruh semua. Taruh di kamar si tamu kabupaten. Tidak kalau kabupaten. Nggak boleh beliau tidur di Wisma. Harus di sini. Makan Pak sama saya. Kalau sama Mas Joko aja pegawai. Kalau ketemunya diciumi ya Mas Joko. Oke, biasa. Hormat. Kakak kelas nih berarti. Karena kakak kelas Senioritas. Itu harus banget. Sama juga gitu. Nah, di IPS dulu ya. Di kelas tuh kalau ketemu ada satu apa namanya bahasa yang formalnya adalah kalau lebih dari 3 angkatan kalau ketemu sungkem cium tangan gitu loh. Yang adik kelasnya cium tangan ya kakak kelasnya kalau lebih dari 3 angkatan. Cerita yang adik kelas saya yang 5 tahun di bawah saya itu kebetulan jadi direktur di holding company. Direktur ini dia punya bawahan direkturnya saya masih kerja dulu. Direktur saya ini bertanggung jawab laporannya ke sana. Baru dia akan jadi direktur, dia keliling visit dong ke anak-anak perusahaan, satu ke perusahaan saya. Datang visit ketemu sama direktur saya, udah ngobrol selesai, pamit mau pulang, WA saya. Aku di lobi Cak. Buat nemoni aku kok.
Ya udah turun. Ketemu dia. Masih ada direktur saya. Ketemu saya cium tangan. Lah mati direkturku. Sejak saat itu gak berani marahin saya. Sejak saat itu. Padahal itu langganan pagi siang sore saya dimarahin sama direktur. Begitu dia cium tangan saya. Sejak ulama. Dia ya ulama loh. Sejak ulama kan gitu dah. Sejak ulama saya memberi perintah tertinggi kan ulama. Langsung stop, gak tahu nesu sampai aku keluar dari perusahaan itu. Padahal itu berapa Saya tingkat, Pak, ya? 5. kenapa saya suka bina pesantren? Enggak, di Ya kayak perusahaan. gitu. Di perusahaan kan Saya Madura dengan direktur semuanya. saya jaraknya 3. Jawa Timur. Darussalam Al Amin tambak beras, pesantren besar-besar, ya, Tebuireng, Banjarnegara kayak kaya, kayak yang paling elit. Aku kan ke sana, saya orang biasa loh. Masuk itu sebut jambing. Saya sama nyonya, ini yang bodoh loh Pak. Orang nyonya saya kan Muhammadiyah banget. Jadi Nek MU ini sing ngene iki. Sama jambing ya. 3.000 santri antri. Cium tangan itu kecil banget. Wong MU nyium tangan 3 kali to Mas. Terus gitu lah. Wah, wong 3.000 semua. Campur dari siji kok. saya bisa neteser berapa kali Aku jadi oh ini apa Madura. Madura itu takzimnya sama ulama sangat luar biasa. Saya ini sama Pak Kiai Ali Bapak itu naik mobil. Nah, itu kalau masuk pesantrennya, dia punya 4.000 santri. Kayak jalan besar gang. Santrinya jalan di depan sana rombongan baru jalan. Dengan ada mobil di belakang, mandek kabeh. Dan semuanya memang Jepang tuh. Sujud semua sih. Sampai mobil saya mentok saya tak asal. Oh begini, setelah mobil kita berhenti baru dia kiri jalan lagi. Terus yang ngajarin itu mas santri loh. Itu santri kok kabel duduk kayak wong keraton gitu. Wah, lah dia paling anti feodal ya. Iya. Saya orang keraton tapi saya nggak suka. Ayah saya kan putranya PB9. Iya, Putune Pakubuwono 9. jadi ya saya nggak pernah nggak pernah mau kayak gitu. Keluarga saya tuh yang ke raja duduk nggak pernah mau. Yo biasa ngajak salaman juga enggak. Begitu mau tak ilek deh, akhirnya nggak dikira merubah tradisi ya, tompo. Pas ngajar, udah ada yang berani naruh saya semua di grup. Tolong menghadap ke saya dong aku. Kok di grup? Terus akhirnya aturannya seperti itu enggak. Oh, tapi kalau untuk saya aturannya harus berubah. Nanti kalau dia begini, saya nggak tahu dia ngantuk atau tidak. Oh saya ya, saya ubah tradisinya yang khusus itu. Wah, aku bisa nyawang loh. Sing ayu sing ganteng iso nyawang aku. Jadi sing bergairah aku loh. Enggak goda gitu Pak Cek. Semua begini. Luar biasa loh Madura pesan. Karena pesan Muhammadiyah datang ya biasa salaman biasa. Kondisi. Saya kan kalau nggak ngerokok nggak ngomong. Enggak boleh rokok di Muhammadiyah itu. Ya itu. Saya ngomong. Mohon maaf, ini saya mau bicara 5 menit atau 2 jam. Oh 2 jam. Ada syaratnya. Syaratnya bukan amplop. Sambil ngerokok, walaupun di sini diharamkan. Ini haramnya Muhammadiyah kan umur 9 tahun. Saya sudah tua jadi nggak haram aku ngerokok. Baru ngerokok. Sebelum dulu itu udah ngerokok. niku aduh, Muhammadiyah aliran Maliki, Pak Malik Fajar itu kan rokok. Nah itu saya. AR. Jadi bapak saya itu NU, ibu Muhammadiyah. Saya bukan NU, bukan Muhammadiyah, bajingan. Ngono ya. Ngono. Tapi ayah saya Ngambil yang enakku. ayah saya eyangnya pun ya mertua saya eyangnya itu termasuk pendiri Muhammadiyah dan beliau
Kiai Muhammadiyah di Jawa Tengah terkenal. Bahkan sampai di masjid di Purbalingga, masjid Agung itu tanahnya warisnya kita diwakafkan. Masjid Agung besar. Aku juga nggak kok punya. Ya betul. Tapi terus setelah usia 62 tahun, dia nggak karena stroke. Ora iso. Ya? Karena stroke nggak bisa rokok, Iya. nggak nyampe. Saya sebenarnya nggak boleh merokok. Karena saya kesini kalau saya kesana nggak bisa ngomong. Ada CBM, CBM itu juga itu anak-anak ya, anak-anak cucu pokoknya dilarang keras merokok. Merokok sembunyi ya. Kalau mriki dimanggane iki, oh ya siap. Berarti kan ngancani wae. Ada alasan dia. Ya. Nggih. Alasan Biasanya kan kadang lenggah teng mriko. Ya, dia merokok sembunyi. Mau ke masjid, habis masjid, merokok dulu. Merokok ya simpen di pendopo RT. Habis ini nih bawa anak-anak. Garune kelas ya, Pak? Kelas. Wah niku nikmat luar biasa nih. Rokok apa? Rokok terus disukani Oh, kayu garu. Ini masih tak janji masih. Wah niku. Enak lah. Saya punya di rumah sedikit. Wah, asik. Garu. Ada cendana. Saya Sing garu. Saya buat obat saya. Garu. Nggih niku dadi sukane ngeten iki sithik. Ini kan kebetulan aku ngelinting sendiri nih. Nggih nggih. Oh bisa. Wah, Saya ada masih 2 kilo nanti tak bisa cilik. Wah. Mahal ya Pak, coba. Wah, Kualitas satu. Aku kalau di Tapi aku mau. iki kalih sing gendoli teng swarga iki urusane. jadi Lunut saya- ora apa-apa. Lunut ini. sebelum menanam gaharu Pak Kiai, kan saya promosi dulu kan. Gaharu ini kan yang gaharu dikasih malaikat. Wangi. Salahin kayu enggak raja gitu. Coba masukin ke rokok. Terus baunya tembakau kan, baunya wangi semua. Setuju. Nah, ini malaikatnya pada jatuh. Hati itu haikal aku. Ini lagi betul oh ya. Gua Pak ini mengguyu sekarang. Nah, besok kesalahan juga. Besok bapak yang kayak Pak. Tapi nek sing dereng tuwa mboten main ya, Pak. Sing tesih nom ngoten enggak muncul ya. Ada cendana di rumah juga bekas serut-serutan. Kalau itu kan sudah jadi. Iya, iya. Ya saya banyak nanam nih. Inokulasi itu. Kita. Inokulasi. Inokulasi ya, inokulasi. Di Medan tuh kan orang pada nanam gaharu. Dijual. Kemarin ekspor. mendatangkan dokter IPB suntik Untuk inokulannya. 6 bulan gagal. Wah, jadi. Saya dibel sama bapak ke gunung belajar Iya, sama prof. Ada di sini. Yang nanam di sini juga saya Yanto Iya. sudah di sini. Sudah inokulasi. 3.000 batang. Ya, sudah sebagian besar jadi. Dapat satu minggu nek kula. Hmm. Ngejak suki nek. Sudah penelitiannya Ora aja. 15 cm. Wah, satu pohon 1 miliar. yang kaya raya itu Pak Sunardi, orang Jambi. Jadi dia oleh kapusan. Tuku bilang mahal tahu kelapa sawit taksannya yang garu. Tumbuh bisa. Diubat dari Malaysia itu. Orang yang jadi. Ditegur. Karena nggak ada baunya. Wes nanggung. Gitu. Jadi. Orang tahu jadi. Dipanen waktu zaman sewaktu itu ya kira-kira 5-6 tahun yang lalu. Itu dapat 2,4 M. Terus telepon saya. Telepon Agus sekarang. Minta nomor rekeningnya Pak Gimpong. Wah saya nggak mau berani memberikan langsung ke Pak aja. Pak, minta nomor rekening. Untuk apa? Aku mau transfer 300 juta. Untuk apa ya Pak? Untuk beli apa? Untuk hadiah Bapak. Udah berhasil garunya. Kurang naik 300 aku. Mau kabel kurang. Aku harus dibayar Gusti Allah.
Dilalai kula pas boten teng mriki, nek kula teng mriki kula tembung. Ya lumayan to yo. 300 lumayan. Oh. Nggih. Ane iki cah 8 50-50. Iya. Tapi ndak. Kemarin hajinya juga Mantep nek urunan niku. yang situ Bondon, Iya. yang berambang sama cabai. Kula dereng ketemu, kula ketemu mung sing tadi. Itu Haji Zainuri. Ada videonya, ngirim saya. Panen berambang 2 hektar dapat 38 ton. Harga bawang waktu itu masih 30.000. Jadi jumlahnya 1,2 M. Sugih mendadak. Panen cabai 2 hektar itu panen pertama 35 ton. Harga cabai pas 40.000. Sugih mendadak. 40.000 harga tengah ya. Nah, terus diparani sama dosen Unibra, Profesor Doktor siapa ahli cabai. Ninjo, video dikirim ke saya. Kok cabai sampai baru lagi? Ini udah dipanen, udah. Panen tiap hari masih menghasilkan 1,5 kintal. Tiap hari. Iya, Bukan 4 hari sekali. sudah dipanen berapa hari ini? Ini sudah saya panen 80 kali saya panen. Masih 1,5 kintal. Ya harusnya sudah down ya. Paling Ini mau ditanam sampai kapan? 14. Besok mati deh, Pak. Aku heran cabainya tebal ini. Terus dia minta dibawain 5 kilo, mau diteliti. Ternyata sampai 1,5 bulan nggak bisa. Nah itu tadi saya penasaran itu. Itu enggak berkatnya dia varietasnya kan itu kan itu pertama Kita varietasnya. Gus Omar lucu. Seminar diundang di UMP. Saya terus cewek muda sih muda yang sukses. Terus dia kan fakultas IBM siapa si Jambari. Oh, dari Wong akademi seminar mesti teoritis toh. iya. Perusahaan. Tapi di rumahnya benar, Pak. Mau dipraktekkan ya. Bangsa online itu dibahas. Nah, terus yang pembicara kedua yang cewek. Dia memproduksi jamu-jamu kering, olahan-olahan jamu. Dia dulu dari Jakarta, bosen, ya dapat manajer, belajar. Pada guru saya namanya Gus Komar. Aku manusia. Oh, alah. Nggih. Jadi nangis ya, Nggih. Mbak Asri. Mas Andika sing kula undang untuk besok niki. Nah, Gradaya Oh, nih. niku istimewa. sukses saya sampai bisa ekspor ini. Terakhir mlebet CNN Heroes. Anjir. Iya, Pak. Harus ceritamu, saya terakhir. Ya Masya Allah, aku ini juga punya anak angkat, juga punya murid, jenenge Komar. Komar itu apa duduk aku yang ngerti aku. Ya duduknya fotonya jenengan. Nggih. Gitu deh. Ya Allah, aku ketemu eyangku. Niku sekolah tani angkatan 2. Iya bener, foto murid. Ini langsung Masya Allah. gue nunggu juga deh. Makanya akademika sekarang kan magangnya di sini. IPB, ITB, Unibra, Unsur, UNS, Unlam, semua di sini. Nah, Mbak Asri ini anaknya Bu Tri Mumpuni. Institut Bisnis Rakyat. Iya. IBK. Itu yang itu yang Listrik, penting air, mikrohidro. air dan listrik Indonesia. Ya. Air dan listrik. Oh itu pertanyaan itu. Oke. Niku tahun wingi niki angsal penghargaan termasuk dalam 50 ibu nggih, Bu Tri Mumpuni niki. 50 muslimah berpengaruh sedunia. Mlebet teng daftar niku. Bu Tri Mumpuni niku. Kula Ini irangnya. nggih kula ngerti lagi tahun wingi nggih bu anake iki. Dan rangkul aku, waduh ya. Saya kan muridnya. Wah, dan kula mboten Mas ketemu. Komar nih, loh cerita ya. Nah, jane tahun iki piyambake enten jadwal nek tahun kemarin niku pameran di Jerman untuk rempah-rempah niku. Niku persiapannya 3 tahun, cuma terus pas corona. Terus kesini kok, kesini Oh, terus gitu. belajar. Kadang Bapak herbalis juga, iya Pak. Nih. Ini
nanti kamu harus nanam sendiri. Karena tidak semua pohon-pohon itu bisa obat. Kalau sungguh masak bisa obat. Yang ini tak kasih benih ini, mau tanam ini, mau kembangin. Karena tidak semua pohon bisa untuk obat. 2019 piyambake kerjasama kalih niki sing sakniki dadi Wagupe Jawa Timur iki. Oh siano. Pak Emil. Pak Emil. Pak Emil itu Bupati Kediri Trenggalek. Nggih saderenge. Sebelumnya Trenggalek. Kerjasama kalih Bupati pas beliau di Bupati. Trenggalek itu ada yang paling besar namanya Gunaris itu kayak perang enggak. Jadi kabel Kayak enggak punya pesawat uangnya kayak gitu. Pas sebenarnya resmi baru saya buka kayak gitu. Orang tua itu yang saya buka apa itu uang. Iya bener ya. Iya bener ya yang. Sangat tetap penting. Sampai sekarang baru saya yang Kalau tetap sampaikan ke konco-konco. Ini guru saya ini yang sampaikan. Jangan Tetap sampai saya putus. sampaikan. Karena kalau tanpa sana itu pasana dulu setan. Iya. Sangat dengan setan. Dan saya mau terus saya ada sahabat yang sedang mencoba apa namanya pengolahan pasca panen buat cabai. Ini teman-teman NU. Ya balik lagi ada kampung NU yang ingin karena memang sumbing. Nggak apa-apa nanti kalau saya ingin sewu kalau Magelang memperkenalkan atau Temanggung? ya tak keliling monggo jak keliling sini ya. saya Panggilan biar butuh bisa pon enggak, aku di bibit apik-apik lho. Oh, nek kula butuh. Muncul bagus. Kula mewakili kanca-kanca butuh. saya nanti tak Ini biar di kesini Mas, biar ketemu ada tasnya siapa tuh mungkin di tasnya ini. Kalau kucingnya banyak banget ini. Kucing ya. Tinggi tas itu udah satu kalau enggak anu ya, kamu dimakan kucing. kucing jangan oleh ke saya tapi gitu Temanggung kula kathah mlampah teng Bulu, Kecamatan Bulu. Apa tak? Sambil jalan. 13927 stop. Ini jeruk baru umur 3 bulan. Dari bibit 3 bulan, sudah berbuah. Dari Bibitnya stek apa bibitnya? gimana? Bibit biji. Oh, stek. Stek sambung. Ya, ini sudah berbuah. Dan banyak buahnya. Ini kalau kita potong ujungnya seperti ini, kita potong. Ini bekas potongannya. Ya, ini. Langsung muncul. Klengkeng nggih saged, Pak. Nanti kalian tak lihat kan. Ya. Ya. Jambu juga itu. Saya kelengkeng ujungnya juga. Apokat ujungnya juga. Semua butuh perlakuan. Nah, kalau pas mau paling Bapak. Ini kena penyakit kemarin. Oh, bentuknya rusak sudah kemarin. Itu kita obati bisa tumbuh. Kena potong leher, ya. Jadi ini contohnya ini. Nanti ini akan keluar. Ini baru kemarin dipotong. Ini bekas potongan tadi. Lihat, ya. Mental kembang. Ya. Ini jambu. Misalnya ini jambu, ya. Ini jambu misalnya. Saya hilangin. Oh, sisakan begitu. Sisakan 3. Ya, ada 3 ya. Jadi Anda produksi itu kualitas terjamin. Nanti kalau sudah keluar buah ini harus dihilangkan. Apanya dihilangkan? Ini Bekas yang buahnya kering. Karena kalau enggak nanti dia timbul jamur mempengaruhi buahnya. Nah, buah kita rasik dah. Nggih. Ini lemon. Lemon usia pendek. Jadi 3 bulan sudah. Kemarin butet nanam 500 di Wonosari. Sama sudah berbuah semua. Bulan 4 keterangannya. Kesannya. Sana di lahan.
Di sana Ya di Temanggung ada binaan saya. Itu nanam 1.000 batang. Petani kelompok tani itu nanam 1.000 batang. Tiap 3 bulan 1,2 M. kaya, alhamdulillah. Nggak peduli masalah pasarnya siapa yang ambil. Oh banyak pasarnya. Karena jeruk lemon itu booming banget. Ya maksudnya nggak peduli di mana ya karena pasti pasti keambil ya, pasti keserap. Karena kita sudah stop ekspor lemon dari luar. Dibatasi. Nah ini. Monggo, iya. Monggo ta. Ini airnya dari air alam atau air tanah? Enggak, kita air sumber. Air sumber. Di sini nggak ada air sini. Jadi kolam ini dipakai sampai puluhan tahun nggak usah dikuras, Oh, gitu. nggak pernah ganti, nggak pernah diganti. Malah ditanamin eceng. Ini nggak bau. Iya, eceng gondoknya. Ini masalahnya. Mau lele tetap Yang pakai biasa gitu. nggak bau. Kotoran juga nggak bau kan? Iya. Nggak ada. Yang ini tadi Pak beras. Enggak, ini kotoran sapi Iya, ayam. ininya media yang buat Sudah beras. untuk pupuk. Kan nggak ada lalatnya. Ngilangin baunya tadi pakai beras Pakai jamur. jamur kita. Oh, betul garingnya. Kalau yang tadi saya sampaikan itu kan namanya murid kan cuma untuk pamer, cuma untuk ngilangin bau aja. Nah kalau yang di sini ini selain ngilangin bau, dia kan kalau untuk di lele ya, dia meningkatkan kualitas air. Ya ini buat pakan alam. Ya. Bukan racun yang Kan baru bulan-bulan. air. Kopi. Ini kopi Gendeng. Oh, Ini 6 bulan sudah berbuah. Ini arabica merah, ini arabica kuning. Terakhir mereka jaringan. Ya. Udah dipanen berapa kali nih? Iya. Nih. Kuning ini kuning. Ini yang kuning ini. Ini merah. Arabica. Bisa ditanam di pinggir pantai. Situ Bondo tuh sekarang pantainya kopi semua arabica. Dataran Jadi- rendah berarti. Hah? Dataran rendah kan itu berarti. Asal bumbunya Gusti Allah bisa ditanduri. Itu DPL 0 itu. DPL. Iya. Asal buminya Gusti Allah loh. Bisa ditanam. Kan harusnya enggak menyewu. Normalnya itu kan di angka 1000 Itu DPL. kata siapa? Itu kata kata buku, ilmuwan. kata buku. kata Yunghun. Ini kata Gusti Allah beda lagi. Asal buminya Gusti Allah kita sudah dikasih akal bisa. Itu Bondo itu soal kopi semua berapa ratus hektar Arab. Produksi kopinya saya setengah kayu mas. Iki pinten wulan iki, Dik? 9 bulan ya. Terakhir mriki dari ditandur ya. Awal tahun mriki. Iki waune teram to, Dik. Iya, terong. Terong. Dan lebat loh. Yang Lampung kemarin hasilnya lebih dari ini. Bagus sekali. Wah niki nek cara wong dewasa dini. Saya nggak lebih beda aturi deh. Saya pernah dikasih ada yang kopi, mbak kopi. Isinya saya lupa deh. Gede-gede. Oh, robusta. Tapi sak pukul Yang bisa besar. ngomong segitu. Iya, kalau arabica begini. Liberica dengan Nah kalau yang kuning ini yellow ketura Mas. Itu dia ini di NTT. arabica bisa ditanam di mana saja. Kados anu berarti sing coklat putih ngoten ya. Asam, Niki ya. regane benten. Asam ya, lebih asam. Yellow ketura. Ini situ kan. Matenge kuning ngoten Mas. Napa maksudnya kuning niku pripun? Nggih matenge mboten abang. Mboten abang. Dadi nek kula teng Temanggung nemu, dhek mbok takon teng kula, Mas iki kopi kuwi kena penyakit apa? Ora gelem abang. Wah, genetik. Mung telu. Nggih.
Iki ya lho kan NTT. Ini kan direpulasi jangan yang kering ini kalau kita bakar tetap wangi. Oh, saya nggak aneh. Harganya paling diomongin tahu rahasianya tahu. Garu. Niki bibit kopi ya, Dik. Nggih, nih. Anggo bawa sing. Mungkin kalau tak jawel lare mawon iki sing tapi iso ditandur nang ndi Dik? Ya ora apa-apa. Tandur di mana-mana. Nggih. Pokoke bumine Gusti Allah. Insyaallah. Klaten tesih niku. Derenan mungkin. Jalan Dendres. Nggih. Pinggir pantai. Nggih. 300 meter dari pantai. Itu kan kopi Arabica. Ada nanam 2000 meter. Kopi Udah panen berbuah siji juga. iku. Akale jeng kula derek niki. Alumni ITS, Pak. Nggih. ITS. Tahun pinten? Saya 92 dari Politeknik. Politeknik Pens. Pens. Nggih. Heeh. Kula mesin. Oh, mesin. Lulus 2015, Pak. Habis itu ke elektro. Wah, tapi- saya pengandapin jenengan. Nggih, teng elektro. habis itu- LC nggih, Pak nggih. Iya. Habis itu nggak lulus. PO. Oh, beneran apa? Pens luweh. Alumninya elektronya nggak lulus. Nggih. 95. Balik ke Jakarta, di UI cuma 2 semester juga nggak lulus juga. Harus itu. Nggih. Pens. Nggih. Terakhir, jadi di Mercu Buana juga begitu. Sudah tinggal final aja udah Nggih nggak niku. lulus Nggih. juga. Bisa. Sekarang sampun pisah, Pak. Pun berdiri sendiri. Apa sudah? Tahun pinten niku? 2012. Nggih, 2012. Tahun 2012 terakhir. Nggih. Oke. Jahe. Mesti mati. Nah, kayak gini. Tapi terus kemudian dia keluar tunas baru lagi. Nah, wong itu disemproti aja. Wih, perilaku dia kang berat. Ini ya. Ini pas dari Niki kostum ya. oh, bagus. Cantel. Saya mau jalan gitu. Lumayan ya, mereka mesti anak ayah. Oh, mesti anak ayah. Tapi saya malah tetap diobati. Malah